Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi kita, menahan kebencian, menahan iri dan dengki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, tidaklah seseorang itu dilirik puasanya. Falaisa lillahi hajatun. Ya, Allah tidaklah melirik puasa seseorang. Ya, siapa yang puasanya hanya meninggalkan lapar dan haus, tapi tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dusta. Maka ciri-ciri kita yang berhasil melewati puasa sebulan yang lalu adalah mampu mengurangi kata-kata yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu cara, salah satu ciri daripada sempurnanya Islam seseorang, keislaman kita salah satunya adalah puasa, yaitu dengan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Mulailah mengurangi sosial media yang tidak bermanfaat. Mulailah mengurangi interaksi-interaksi yang tidak bermanfaat. Bermanfaat itu berarti bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bermanfaat untuk alam semesta. Bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Tentunya manfaat yang paling kita perlukan adalah manfaat di akhirat sana. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang makan Allah. Idul Fitri, Aid berarti kembali. Fitr berarti makan. Aid juga berarti merayakan. Maka Idul Fitri berarti merayakan kembali, mensyukuri nikmatnya makan. Fitr oleh ulama kita diartikan fitri, fitrah. Maka sebagian mengatakan Idul Fitrah, kembali kepada fitrah. Meskipun secara bahasa ini banyak dikritik oleh para ulama, tapi maknanya sesuai dengan hadis Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang serius bersungguh-sungguh melewati malam-malam Ramadan, siang-siang Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya masa lalu. Barangkali itu kesesuaian yang disebut kembali kepada fitrah. Tentunya itu adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar. Mesti kita bertobat dan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang bukan Allah, meskipun jauh dari kampung halaman, ruh kita sebenarnya tidaklah jauh. Al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu mereka berbaris-baris, mereka berkumpul. Jika mereka mengenal dahulu, maka mereka akan mengenal sekarang. Jika mereka dahulu tidak mengenal, maka sekarang pun tidak bersapa-sapaan, dan mereka pun tidak berbaikan. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah sifat daripada ruh. Ruh itu ketika ditiupkan Allah ke dalam jasad, maka menjadilah dia jiwa. Di dalam jiwa itu ada qalbu. Qalbu inilah jika ia baik, maka baiklah semua. Jika ia buruk, maka buruklah semua. Nabi SAW mengatakan, "Idza salahat, salahal jasadu kullu." Jika qalbu itu baik, maka semuanya menjadi baik. Jika ia buruk, maka semuanya menjadi buruk. Dalam hal ini, marilah kita mulai memperbaiki isi qalbu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang ke dalam qalbu. Meskipun kita tiada yang suci, meskipun kita tiada yang selalu benar, tiada yang sempurna, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, qalbu ini di dalam Al-Quran disebutkan lebih sering daripada sholat, lebih sering daripada zakat, lebih sering daripada semuanya. Maka qalbu ini harus menjadi perhatian kita. Karena jangankan orang awam, ulama pun akan diuji qalbunya. Ulama pun akan diuji rasa di dalam batinnya. Maka Imam Ghazali mengatakan,
Busuk hatinya para ulama lebih berbahaya daripada busuk hatinya orang awam. Hasadal ulama, inna hasadal ulama adarru minal awam. Sesungguhnya hasadnya para ulama, penyakit hatinya para ulama lebih berbahaya daripada penyakit hatinya orang-orang awam. Karena jika manusia biasa, orang-orang biasa yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil dengan baik, jika dia iri, paling dia iri cuma dalam hal duniawi, iri dalam hal rezeki. Tapi jika ada ulama yang iri, maka dia iri membawa ayat-ayat suci. Dia menggunakan mimbar-mimbar suci. Dia akan menggunakan simbol-simbol yang suci untuk membenarkan sikap-sikapnya. Oleh karena itu, kami sendiri pun terus bertarung dengan diri sendiri, terus mencoba untuk melawan diri sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Inna a'da'adaika ma baina janbaik. Jangankan orang-orang yang awam, para asatis, para ustadz kiai, sama saja. Nabi mengatakan, musuh utamamu bukanlah orang lain, bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani saja, tapi musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, egomu sendiri, sifat burukmu sendiri. Atas dasar itulah Allah menurunkan para nabi. Karena para nabi telah tiada secara jasadiah, Allah kemudian mewariskan estafet ini kepada para ulama-ulama yang mengenalnya. Bukan sekedar ulama-ulama yang bermanis mulut dengan ayatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Siapakah yang disebut ulama? Ulama itu adalah yang mengenal Allah. Namun apakah jaminan ulama itu kemudian tidak berdosa? Tentu tidak. Jika ulama saja tidak dijamin suci, apalagi kita. Maka jangan pernah mengkultuskan seorang guru. Jangan pernah mengkultuskan seorang ustaz. Apalagi hanya seorang zuriat keturunan Rasulullah. Dia tentu, jika dia tidak alim, maka hanya darahnya yang suci, tapi sikap-sikapnya belum tentu suci. Atas dasar inilah kemudian kita memandang seseorang, memandang dengan ilmunya. Sayyidina Ali berpesan kepada murid-muridnya, La yakunul alimu aliman hatta ya'mala bi'ilmi. Seseorang itu tidak disebut berilmu sampai dia mengamalkan apa yang dia tahu. Maka kami mengajak diri sendiri dan kita semua, mulailah mengamalkan apa yang kita tahu. Dan mulailah mencari apa yang kita tidak tahu. Utlubul ilma, carilah ilmu. Dan ilmu itu yang paling mulia adalah ilmu mengenal pemilik alam semesta. Tidaklah usah jauh-jauh memandang alam, gunung, pohon, langit. Alam yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Nabi mengatakan, Inna quluba bani Adam. Sesungguhnya qalbu manusia, qalbu bani Adam, baina isba'ain min asabi'ir rahman. Berada di antara dua jari-jari Allah yang maha rahman. Kenapa Nabi mengatakan jari-jari? Meskipun Allah Ta'ala maha suci dari anggota tubuh fisik. Kenapa Rasulullah mengatakan rahman, maha pengasih? Bukan dengan nama-nama yang lain. Berarti Allah menggenggam kalbu ini dengan kasih sayangnya. Maka jika Allah sedang merubah isi hati seorang hamba, sebenarnya Allah sedang merubahnya dengan kasih sayangnya. Tapi karena si hamba tidak mengenal Allah, dia berprasangka kepada Allah. Akhirnya mengatakan Allah tidak adil kepadanya. Allah menakdirkan yang buruk kepadanya. Padahal apapun yang Allah ubah dari dalam kalbunya, semuanya diarahkan kepada kasih sayangnya. Jamaah yang memuliakan Allah, Idul Fitr, kembali merayakan hari makan, hari bersyukur. Nabi mengatakan, At-ta'imus syakir, tas-sa'imus sabir. Orang-orang yang makan, dia bersyukur, nilainya sama
seperti orang yang berpuasa dan dia bersabar. Maka jika hari ini Allah izinkan kita makan minum halal bihalal, maka makan minumlah dengan penuh kesyukuran. Inilah yang disebut dalam hadis tadi, orang yang makan minum penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Allah, dinilai sama dengan orang berpuasa. Itu sebabnya puasa pada hari ini haram, karena kita diwajibkan bersyukur, dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang syukur, yang bersyukur kepada Allah. Syukur itu terbagi 3. Ada yang mensyukuri sesuatu berdasarkan materi. Jika materinya bertambah, maka bertambahlah tanda terima kasihnya. Ada yang bersyukurnya yang kedua, yaitu secara imateri. Dia merasakan ketenangan, dia merasakan khusyuk, dia merasakan tersentuh. Jika ini tidak terasa, dia pun kurang bersyukur. Namun ada yang bersyukur tanpa syarat. Bersyukur kepada Allah karena Allah layak disyukuri. Bukan karena diberi materi saja atau diberikan imateri, diberikan rezeki yang zahir ataupun yang batin. Namun dia ada saja, bagi dia sudah disyukuri. Nafas ini masih berjalan, masih dapat menarik udara, menghirup udara, mengeluarkannya kembali. Jantung masih dapat berdegup. Semua ini sudah pantas disyukuri. Ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, saya sudah bertahun-tahun berdoa, kenapa Allah tidak berikan jua? Lalu ulama ini menjawab, wahai Tuhan, bukankah engkau selama bertahun-tahun berdoa itu diberikan kesehatan, menggunakan baju yang juga sangat layak, menggunakan mengusi rumah yang rumahmu juga layak, menggunakan kendaraanmu juga layak, engkau makan selama engkau berdoa itu engkau diberikan makan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang tiada tara. Barulah orang itu sadar, iya juga. Ternyata inilah kisah yang berulang kembali terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah ada seseorang datang bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Lalu Rasulullah mengatakan, Kul Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Katakanlah wahai sahabatku, aku memohon kepada engkau ya Allah, al-'afwa, kelebihan dan maaf, wal-'afiyah dan keselamatan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Lalu setelah beberapa hari, lebih kurang sepekan, seminggu, orang ini kembali kepada Rasulullah dan bertanya kembali, wahai Rasulullah, ajarkan lagi aku doa yang baru. Lalu Rasulullah mengajarkan hal yang sama. Qul Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Maka dia pulang lagi. Setelah seminggu lamanya dia kembali lagi. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Rasulullah pun mengajarkan doa yang sama. Akhirnya sahabat ini mengira Rasulullah ini lupa atau mengira Rasulullah ini tidak punya doa lagi. Dan orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, apa tidak ada doa yang lain? Adakah yang lebih baik dari ini? Lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, adakah doa yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih mantap, lebih bagus daripada yang engkau baca itu? Ya Allah, berilah aku kelebihan, kecukupan, dan afiat, keselamatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sahabat ini terdiam. Lalu dia pikir-pikir, benar wahai Rasulullah, yang engkau ajarkan mencakup semua keperluanku di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, berdoalah bukan sedang menyuruh-nyuruh Allah. Berdoalah bukan sedang memerintah-merintah Allah. Allah bukan anak buah kita. Allah adalah Tuhan kita. Malikul Mulk, raja di raja.
bukan hanya sekedar atasan. Allah itu lebih daripada atasan. Allah itu atasannya para atasan, rajanya para raja, presidennya para presiden, pemimpinnya para pemimpin. Maka jika kita berdoa, janganlah pernah mengatakan, ya Allah, aku memohon karena belum engkau kasih. Ya Allah, kenapa engkau belum jawab juga? Orang-orang yang mengatakan itu dikatakan oleh Rasulullah, orangnya al-ajal, orangnya tergesa-gesa, dan semua doa yang tergesa-gesa diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak pernah berdoa. Suatu kali Rasulullah SAW mengatakan, kullu da'watin mustajabah. Semua doa pasti dijawab. Semua doa pasti diterima. Tapi kapan Allah berikannya, tentu lain cerita. Namun kemudian Nabi mengatakan, malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal ajal? Apa yang engkau sebut dengan tergesa-gesa? Rasulullah kemudian menerangkan, al-ajal ayyakul al-abdu da'autullaha wa lam yujibli. Ketika seorang hamba berkata, bergumam, aku telah memohon kepada Allah, aku telah berusaha, aku telah tahajud, telah puasa, tapi kenapa Allah belum kunjung memberikan jua? Allah belum kunjung menjawab juga. Kata-kata seperti ini tidak pantas dikatakan oleh seorang yang kenal kepada Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Allah itu lebih kenal hambanya daripada seorang ibu terhadap bayinya. Jika ibu terhadap bayinya, belum bayinya haus dan lapar, seorang ibu telah menyediakan air susu, telah menyediakan perhatian dan kasih sayang. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya seorang ibu yang melahirkan bayi yang tercinta. Maka mulailah bangun kepercayaan kepada Allah. Mulailah bangun husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Inilah amal hati yang paling mulia. Jika di awal Ramadan, di tengah Ramadan kami mengajak, marilah berdoa meminta agar kolbu ini bersih. Jantung kita ini tidak ada noda-noda. Meskipun itu sulit, tapi kita meminta salamat as-sadar, kebersihan kolbu. Meskipun ini hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Maka amalan kita di bulan Syawal ini adalah husnuzan billah, berbaik sangka. Berbaik sangka, membangun positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah setiap detik mengatakan, Allah pasti menghendaki kebaikan kepadaku. Mungkin aku yang kurang faham terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dikatakan Nabi dalam hadis terakhir yang akan kami bacakan. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kalian mati sampai kalian berbaik sangka kepada Allah. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 1 jam lagi, bisa beberapa menit lagi, bisa esok hari, bisa setahun lagi, bisa bertahun-tahun lagi, kita tidak tahu. Mungkin beberapa kawan kita, sahabat kita sudah dahulu. Ada yang tua, ada yang muda. Maka berbaik sangka itu tidak menunggu tua, tidak menunggu badan ini, wajah ini, kulit ini keriput, tidak menunggu tubuh ini rentah, tapi kapanpun, saat dimanapun, mari kita berbaik sangka. Tuhan kita sama, baik di sana ataupun di mana-mana. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mari amalkan 2 hal ini, membersihkan kolbu dari penyakit iri, dengki, dan yang berikutnya adalah husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Wassallallahu ala nabi Muhammad, nas'alullah al-afwa wal-afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nas'alullah al-maghfirah wa ridwan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wa tubu ilaihi wa kabbiruhu takbira. Innahu kana bikum raqiba.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kama amar, wassalatu wassalamu ala habibihil karim, Nabiyyina Ahmad, Rasulina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallim. Amma ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa'rifuhu haqqa ma'rifatih, وتعلموا أسماعه وصفاته والله يوسله إلى حقيقته إن شاء الله ونسأل الله أن يحسن أحوالنا ويغيرنا إلى أحسن الأحوال. إن الله ملائكته يصلون على النبي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah semua orang-orang yang percaya kepada Engkau dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami siang ataupun sedang mengalami malam. Allahumma bi'izzatika wa bimaghfiratika faghfir lana. Ya Allah, dengan keluasan ampunanmu, sebesar apapun dosa kami, maka ampunilah ya Allah. Allahumma ya sattar, ustur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah yang maha indah, aib kami sangatlah banyak, noda hati kami tiadalah terkira. Namun sifat-sifatmu, cahayamu sangatlah indah. Maka ya Allah, penuhilah jiwa kami, kolbu kami dengan cahaya-cahaya namamu yang indah, cahaya-cahaya sifatmu yang sempurna. Allahumma ya Allah, jika Engkau memancarkan satu saja cahaya Engkau kepada kami, tentulah tidak membuat Engkau berkurang, tidaklah membuat Engkau kehilangan apapun. Maka dengan kemurahan-Mu ya Allah, farhamna fa'afrigh alaina nura wa sabra. Maka ya Allah, dengan kemurahan-Mu, limpahilah kami cahaya-cahaya kebaikan, limpahi kami sifat-sifat mulia. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang selalu melirik hati kami, ajarkan, latihlah, biasakanlah hati kami merasa dipandang oleh Engkau. Ajarilah kolbu kami merasa Engkau selalu awasi, sehingga kami selalu berhati-hati dalam bersikap, berkalam, dan melakukan apa saja ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'unah, bantuan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bisa menyembahnya pagi ini, untuk bisa bertakbir memujinya pagi ini. Di dalam hadis Nabi dikatakan, beliau mengajarkan seorang sahabat agar membaca doa, Allahumma inni ala dzikrika. Wahai sahabatku, bacalah doa, ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau. Maka salah satu ciri orang dibantu oleh Allah, dia dimudahkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita pagi ini dan qiyamul lail, puasa yang kita kerjakan selama ini, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita. Amin ya rabbal alamin. Nikmat inilah yang kita syukuri.
Nikmat inilah yang kita kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat sederhana antaral mun'imah. Engkau melihat menyadari siapa yang memberi nikmat, dan yang maha memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memberi hadiah, kita suka dikenal, kita suka diketahui bahwa si pemberi hadiah adalah kita. Jika tadi Bapak Ibu bersedekah ingin namanya dikenal, sebenarnya itu bukan sifat kita, tapi itu sifat Allah. Allah yang boleh seperti itu. Hanya Allah yang boleh memandang dirinya memberi, sedangkan makhluk tidak boleh merasa dirinya memberi. Itulah yang dimaksud asyukur. Syukur, kita memandang, menyadari bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam mari kita kirimkan kepada hamba Allah yang paling bersyukur, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengajarkan sahabat tidak selalu mengancam, tidak juga selalu memberikan kabar-kabar gombal. Amalkan ini dapat pahala, tidak selalu. Kamu tidak lakukan ini masuk neraka, tidak selalu. Nabi kadang-kadang bahkan lebih sering mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara mengenal yang disembah, sehingga muncul kesadaran ketika bersedekah, ketika sholat, bukan lagi karena harap sesuatu, karena takut sesuatu. Siapa yang harap masuk surga, surga itu makhluk. Yang takut neraka pun makhluk. Bukan berarti kita nggak takut neraka. Kita takut neraka karena Allah mengatakan, wahai neraka, ya nar, wahai neraka, denganmu, dengan cara aku murka, yaitu aku murka dengan menyiksa hamba-hamba yang durhaka melaluimu. Jadi neraka ditakuti bukan karena nerakanya. Di waktu kita kecil, orang tua kita mengancam dengan rotan. Kalau tidak sholat, dipukul. Rotannya digantung di tengah rumah. Si anak yang tidak faham apa pentingnya sholat, dia takut kepada rotannya, tidak takut kepada yang punya rotan. Jika yang punya rotan tidak sedang di rumah, si anak tidak sholat karena dia belum tahu rahasianya. Tapi lama-lama kalau sudah dewasa, rotannya tidak ada, yang pegang rotan pun tidak tampak, tapi sampai sekarang dia masih sholat. Kenapa? Karena dia sudah kenal siapa yang dia sembah. Dia sudah tahu apa manfaat dari menyembah Allah SWT. Maka Bapak, Ibu, Saudara, para ulama, para buya, kita harus meningkatkan cara kita berdakwah. Bukan lagi dengan mengancam, bukan lagi dengan mengiming-imingi surga, tapi dengan cara mengenalkan yang punya surga, yang punya neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Idul Fitri yang bukan Allah, Idul Fitri artinya bukan kembali kepada fitrah. Aid artinya kembali fitr, makan. Setelah sebulan tidak makan pagi ini mulai makan. Bukan Aidul Fitrah. Bahasa Arabnya apa? Aidul Fitr. Fitr berarti makan, futur. Jadi pagi ini hari raya makan. Hari raya makan. Setelah sebulan tidak makan pagi. Sederhana. Lalu apakah hari ini menang? Belum tentu juga kita menang. Karena Nabi tidak pernah mengatakan ini hari kemenangan, ini hari kembali makan. Namun Nabi mengatakan orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, kalau Allah terima, Allah ampuni dosanya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya.
Apakah pengampunan dosa itu kemenangan? Jawab sendiri. Apakah itu sebuah kemenangan atau sebuah hadiah? Jemaah yang makan Allah, maka kita pun harus memperbaiki istilah-istilah kita beragama. Ini hari bukan kembali fitrah, ini hari kembali makan. Maka kalau ada orang sholat sekali sejumat, alhamdulillah. Ada orang sholat sekali setahun, alhamdulillah. Masih ada nur Allah di kalbunya. Kita tidak usah sindir-sindir juga. Sudah mau dia menyembah Allah walaupun sekali-sekali, siapa tahu nanti berkali-kali, dan dia wafat mati dalam kali-kali itu. Dan belum tentu juga orang yang malam kemarin selalu Idul Qiyamul Lail, Tarawih, yang selalu kemudian berpuasa karena dia merasa suci dengan Qiyamul Lailnya, merasa suci dengan tarawihnya, merasa soleh dengan puasanya. Tahu-tahu meninggalnya karena merasa soleh. Allah paling benci dengan orang paling merasa soleh. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu pasti punya salah. Tanya ini ustaz-ustaz buya-buya ini, dosanya lebih besar dari orang awam. Karena mereka tahu lalu mereka buat. Apalagi kita. Namun sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, yang mengaku dia salah, yang mengaku dia bukan orang benar. Ini hadis qudsi. Allah tidak berikan pengecualian. Seluruh manusia pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik yang berbuat salah, yang mengaku salah, yang merasa salah. Coba perhatikan ketika Sayyidina Adam terusir dari sorga. Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Ya Allah, aku terusir dari surga karena iblis. Apakah Nabi kita, kakek kita Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak. Dia mengatakan, Rabbana zalamna, kami yang salah ya Allah. Aku Adam yang salah. Ini Hawa yang salah, bukan salah iblis. Kenapa? Karena syaitan masuk ke masjid tetap syaitan. Maka jika ada kekasih Allah, hamba Allah, masuk ke tempat maksiat, dia tetap hamba Allah. Tapi kalau syaitan masuk ke masjid, dia tetap jadi syaitan. Maksudnya adalah orang baik kemanapun dia diletakkan, dia nggak akan menjadi jahat. Maka benarlah kata Imam Qushairi menukil dari imam-imam terdahulu, ketika kita hendak mensucikan diri dengan cara beruzlah, menjauhkan diri dari makhluk, maka ini pun ada dua model orang. Yang pertama, dia menjauhkan makhluk karena menuduh makhluk merusak dirinya. Ini banyak kita dengar artis-artis taubat. Lalu kata dia apa? Saya tidak mau lagi kembali ke komunitas yang lama, kawan yang lama, karena mereka membuat aku menjadi penjahat, menjadi pendosa. Dia menyalahkan orang lain karena dosanya. Ini hijrah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia hijrah, dia tobat, tapi tobatnya tobat syaitaniyah, tobat dengan cara menyalahkan orang. Maka Imam Qushairi mengatakan, yang terbaik bukan itu. Kenapa engkau beruzlah, engkau menjauhi orang-orang dulu, kawan-kawanmu yang lama? Bukan karena engkau merasa dirusak oleh mereka, tapi tuduhlah dirimulah yang merusak mereka. Tuduh diri kita yang jahat. Inilah rahasia sir yang diajarkan Nabi Adam, kakek kita semua. Nabi Adam terusir dari surga, yang dia salahkan dirinya bukan syaitan, bukan iblis.
Bapak Ibu jamaah yang makan Allah, oleh karenanya taubat itu ada dua. Ada taubat nasuha, taubat yang tulus, itulah taubatnya Nabi Adam. Ada taubat yang tidak tulus, itulah taubatnya syaitan. Satu kali syaitan, iblis ini datang kepada Nabi Adam, ingin diskusi tapi tidak jadi. Lalu dia undur sampai masalah datang. Cucu Nabi Adam bernama Musa. Apa kata iblis? Hei Musa, engkau kan pintar. Ternyata iblis pernah sadar, karena iblis itu dari kalangan jin. Jin itu diberikan masa untuk sadar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia dicipta untuk menyembah aku. Mungkin iblis yang dari bangsa jin ada kesadarannya, ada penyesalannya. Datanglah ia kepada Nabi Musa. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata iblis? Wahai Musa, kalau aku hendak tobat kepada Allah, bagaimana caranya? Nabi Musa sangatlah cerdas. Apa kata beliau? Oke, ikuti saya. Maka berjalanlah mereka sejauh perjalanan, sampailah di suatu gundukan tanah. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai iblis, bukankah engkau ingin taubat kepada Allah? Kata iblis, betul wahai Musa. Oh, ternyata nabi-nabi ini kadang-kadang berkawan juga dengan syaitan, karena syaitan butuh pencerahan. Bayangkan selevel nabi tidak menolak iblis. Ini baru belajar zikir sedikit, sudah benci kepada orang yang lain faham. Selevel nabi tidak menolak iblis. Apa kata Nabi Musa? Wahai iblis, betulkah engkau ingin tobat kepada Allah? Kata iblis, betul wahai Musa. Ini kubur kakekku Adam, sujudlah kepadanya. Iblis yang tadinya semangat untuk tobat, egonya muncul kembali. Apa kata dia? Musa, jangankan dia sudah berbau berkalang tanah, dia masih hidup pun aku tidak bisa hormat. Inilah dosanya iblis. Apa dosanya iblis yang tidak bisa dia sadari? Dia merasa tidak berdosa. Dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Maka benarlah kata Imam Nawawi Sekandari, jangan engkau kagum kepada taatmu, jangan engkau kagum dengan orang taat. Siapa tahu itu akhir dia taat. Akhir dia taat maksudnya itu akhir dia berbuat taat karena Allah, setelah itu dibuat taat dan merasa suci. Hati-hati juga, kita nggak boleh benci juga dengan orang maksiat. Siapa tahu itu terakhir dia maksiat, setelah itu dia menyesali maksiatnya. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah, mungkin kita berpikir saya kan gak ada dosa, karena kita berpikir dosa itu cuma dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa kemaluan, dosa ngambil harta orang. Dosa yang paling besar bukan itu. Dosa yang paling besar itu dosa yang ada di dalam qalbu. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala takun minal ghafilin, jangan engkau menjadi orang yang lalai, sibuk dengan orang, lupa dengan diri, itu juga dosa. Apalagi hidup bersosial, bermasyarakat, ini banyak orang berbuat, mohon maaf, berbuat hal-hal yang bagus mungkin di kacamata awam, tapi bukan karena Allah, tapi karena tidak enak dengan orang kampung. Apalah kata orang nanti. Kita tidak sadar kalau itu adalah riya. Itulah sebabnya kenapa orang-orang kemudian gampang tersinggung, harap dipuji.
Ternyata riya itu tidak hanya harap dipuji, juga ada satu lagi, takut dicaci. Mengatakan apalah kata orang nanti, itu bagian dari riya. Bapak Ibu yang bukan Allah, takbir yang kita baca tadi, Allahu Akbar, itu lafaz Allah jika diturunkan ke bukit, bukit bisa longsor. Diturunkan kepada gunung, gunung bisa meletus. Makanya Allah tidak berikan gunung, langit, bumi pemikul nama Allah. Di mana Allah letakkan nama Allah itu? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah yang bergetar kalbu, maka nama Allah itu diberikan untuk kalbu. Jadi jika mengajarkan tentang Allah, nama Allah, bukan untuk kalbu orang lain, untuk kalbu kita dahulu. Karena kalbu itu dia ada 3 jenisnya. Seperti orang yang sedang sakit, ketika tidak ada makanan yang nikmat, bukan makanannya yang tidak nikmat, badannya yang lagi sakit. Jika kita buat rendang, buat gulai, makanannya tidak terasa nikmat, mungkin mulut kita sedang sariawan. Itu disebut qalbun marid, kalbu yang sakit. Makanan kalbu adalah mengenal Allah, menyebut nama Allah. Kenapa ada orang terganggu dengan nama Allah, atau kita tidak menikmati nyebut nama Allah? Jangan tuduh orang lain. Jika kita sholat tidak khusyuk karena ada orang berisik, orang ramai kiri kanan, tidak usah marahi orang lain. Tapi mungkin pikiran kita yang sedang berisik, kalbu kita yang sedang ramai. Ada kalbu yang mati. Kalbu orang mati itu, anzartahum an lam tazirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan, tidak peringatan, tidak akan mendapat peringatan. Tapi itu satu ayat. Di ayat yang lain, Allah jika berkehendak ingin menghidupkan sesuatu, maka Allah beri hujan semalam. Lihatlah padang yang tandus di padang pasir. Ini zaman sudah beda semenjak global warming. Daerah-daerah yang ada di gurun padang pasir, setiap kali kena hujan 2 bulan setelah itu hijau. Bayangkan padang pasir sudah tidak ada bibit-bibit yang bagus, beri hujan 2 bulan ada rumput tumbuh. Artinya apa? Semati apapun batin seseorang, jika dihujani terus dengan nama Allah, pasti dan tidak akan tumbuh. Jangan dihujani dengan ancaman, orang temah lari. Jangan dihujani dengan kemudian puji-pujian, nanti dia lupa diri. Bapak Ibu yang bukan Allah, bagian akhir yang mau saya sampaikan, ada kalbu yang sehat. Mana kalbu yang sehat? Kalbu yang sehat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengenal Allah, menyebut nama Allah, kalbu bergetar. Maka sebut nama Allah menggetarkan kalbu, itu indikator cara tanda-tanda kalbunya sehat. Kalau ada kita nyebut nama Allah di dalam diri, lalu terasa nikmatnya, terasa ketenangan nyamannya, insya Allah itu tanda kalbunya sehat. Silakan dicoba sendiri. Kalau zikir bisa tahan lama atau tidak. Jika gelisah berzikir, berarti kalbunya sakit, seperti orang sedang diinapkan di rumah sakit, dia gelisah. Tapi jika kalbunya sehat, mainan dan makanan kalbu adalah mengenal Allah. Maka perhatikan orang-orang yang kalau lagi sedang belajar tentang suatu ilmu mengenal Allah, dia bisa duduk 2, 3, 4, 5 jam. Seperti anak-anak main game. Jika dia tahu cara main game, dia lama mainnya sampai lupa makan dan minum. Itu mainan otak, itu permainan pikiran, apalagi permainan kalbu.
mainannya kolbu adalah menyebut namanya. Makanannya ruh, mainannya ruh adalah mengenal zat yang menghembuskannya. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah ada di kolbu, bukan pada baju, bukan pada kopiah. La tulhikum, jangan sampai kolbumu terlalaikan karena anak-anakmu ataupun hartamu. Kalau disebut anak tentu terbawa emaknya, ibunya sekalian. Karena cekcok, karena terlalu cinta, karena emosi dengan keluarga, bisa-bisa orang lupa diri. Dan juga amwal berarti pekerjaan. Maksudnya apa? Orang yang paling sibuk dengan keluarganya itu Rasulullah, karena istrinya banyak. Orang yang paling sibuk dengan pekerjaannya itu Rasulullah. Kenapa? Karena beliau adalah seorang presiden sekaligus, juga panglima sekaligus, juga mengurus zakat. Nabi itu bukan punya kendaraan 1-2. Nabi punya onta 30, punya kuda 20. Satu istri, ada kendaraannya, ada rumahnya, ada ontanya, ada macam-macam. Nabi itu sangat kaya, sangat sibuk. Tetapi beliau dengan sibuknya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lupa, lalai itu di kolbu. Kolbunya selalu bersama Allah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak merasa dirinya suci. Maka beliau, bayangkan orang yang sudah selalu berjumpa dengan Allah, selalu beristighfar dan mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh kolbuku kadang juga terganggu. Maka aku minta ampun kepada Allah 70 kali sampai 100 setiap hari. Bapak Ibu Saudara karena Allah, inilah nasihat dari kami. Jika Nabi menyadari, menyesali masalahnya 70 kali setiap hari, kita yang tidak terjamin ini harusnya lebih banyak dari itu. Kesimpulan khutbah kita pada pagi ini, yang pertama, Idul Fitr kembali kepada makan, bukan kembali suci, kesucian urusan Allah. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang hatinya sehat, disebut nama Allah, hatinya nyaman. Maka kalau ditanya apakah hatiku sakit atau tidak, sebut saja nama Allah, nyaman atau tidak. Dan yang terakhir, selevel Nabi Musa tidak pernah menolak makhluk paling terlaknat di alam semesta bernama iblis. Maka orang-orang yang hina seperti kita, pendosa seperti kita, jangan jugalah menolak dan menghina orang-orang yang terhina. Siapa tahu kita lebih hina dari mereka. Semoga Allah Ta'ala menerima semua puasa kita, semua qiyamul lail yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala jadikan rumah tangga, kampung, negeri kita ini menjadi negeri yang penuh berkah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan generasi muda kita generasi yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ushidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Usikum ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa kami yang hadir, ampuni semua dosa orang tua kami,
Ampuni semua dosa keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, saudara kami, tetangga kami, guru-guru kami. Allahumma ya Allah, ampuni dosa semua orang-orang yang di kalbunya ada iman dan Islam. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang menggenggam kalbu kami, wahai yang menatap diri kami. Mohon ya Allah, jika kalbu ini lalai, tariklah dia kepada Engkau dengan kelembutan. Jangan Engkau tarik ia dengan jalal keagunganmu. Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ilaik. Ya Allah, arahkan kalbu kami hanya kepada Engkau. Jangan biarkan kalbu kami berpaling kepada selain Engkau. Allah maltuf minna wal muslimin. Ya Allah, semua kami punya masalah, semua kami punya cobaan, semua kami punya ujian. Dengan nama Engkau ya Latif, ya Latif, yang maha lembut, yang maha halus, berikanlah kelembutan hati dalam diri kami, sehingga kami tidak menyalahkan orang karena suatu masalah, tapi kami menyalahkan diri kami sendiri. Allahumma ya Nur, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai pemilik cahaya, wahai sumber semua cahaya, kalbu kami gelap ya Allah, hati kami gelap ya Allah, pikiran kami gelap karena semua kesalahan kami. Nawir qulubana binurika. Izinkan pagi ini ya Allah, Engkau terangi kalbu kami dengan nur Engkau, terangi keluarga kami dengan nur Engkau, terangi negeri kami dengan nur Engkau, terangi semua orang yang percaya kepada Engkau dengan nur Engkau. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.